Shalom sahabat-sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kabar yang gembira buat kita bahwa kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat dan diberkati. Semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mengawali hidup kita pada pagi hari ini, mari kita bekali hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh membuat kita sepanjang hari ini menjadi berkat Tuhan. Sebab itu mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini, kalau kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat dan diberkati. Semua ini karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk kami membaca kebenaran firman-Mu, sehingga boleh membekali kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar kami juga boleh menjadi berkat, perkataan, pikiran, dan perbuatan kami boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Dengan perikop, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ayat yang ke-15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ketika kita diminta untuk bersaksi tentang berkat Tuhan, apa yang kita katakan? Kita kerap kali menghubungkan kebaikan Tuhan dengan pemberiannya yang baik untuk kita. Misalnya kekayaan, kesehatan, naik jabatan, dan sebagainya. Berkat Tuhan tak selalu identik dengan materi dan hal-hal lain yang kita dapatkan. Ketika doa tak dikabulkan dan orang yang kita kasihi meninggal, kita sering merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Kerap kali kita tidak menyadari ada berkat dalam tidaknya. Kisah hidup Yusuf awalnya merupakan tragedi. Bayangkan saja, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, bahkan sebelumnya ia nyaris dibunuh.
di dalam Kejadian 37. Saudara-saudaranya tidak mengasihi Yusuf. Yusuf dibuang, dilupakan, dan disingkirkan. Meskipun demikian, Yusuf tetap merasa berkat di dalam Tuhan. Semua kejahatan saudara-saudara tak dapat membuat Yusuf lupa bahwa Tuhan masih menyertainya dan memakai kejadian buruk ini untuk memelihara hidup Yusuf dan bangsa Israel pada masa kelaparan. Betapa Tuhan mengasihi anak-anaknya. Bagaimana respon kita terhadap jawaban ini? Masihkah kita memelihara persekutuan pribadi dengan Tuhan atau semakin menjauh dari Tuhan? Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas semua kejadian buruk yang menimpa kita. Walaupun sulit dipahami, percayalah ada berkat di dalam Tuhan yang tersembunyi. Oleh karena itu berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Biar kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, bahwa di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam kejadian-kejadian yang buruk ada berkat yang sementara dipersiapkan bagi saudara dan saya yang senantiasa hanya berharap kepada Dia. Amin untuk renungan singkat pada pagi hari ini, Rabu 12 Agustus 2020. Kita akan bertemu kembali pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Sebelum kita mengakhiri akan program ini, mari kita satu di dalam doa. Pagi hari ini kami sudah belajar di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21, di mana kejadian yang buruk terjadi kepada Yusuf membuat dia ternyata dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi berkat bagi suatu bangsa. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan, kejadian apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami mau tetap setia dan berkata, Tuhan baik di dalam hidup kami. Karena apapun itu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biar kiranya sepanjang hari ini kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu kembali kita besok pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ucapkan berkat atas Indonesia.